Orang-orang menghentikan mobil mereka di jalan raya, keluar dari mobil, dan menengadahkan kepala sambil bertanya-tanya. Di banyak kota, semua orang turun ke jalan, balkon, dan atap rumah dipenuhi orang yang menatap bulan dengan terkejut. Warnanya merah. Beberapa orang berteriak bahwa itu kiamat. Beberapa mencari tempat naungan. Bulan yang biasanya berwarna putih kini memang terlihat seperti dicelupkan ke cat merah. Tidak perlu takut jika kamu melihat hal seperti itu. Sebaliknya, nikmati saja pemandangan itu, karena kamu menyaksikan fenomena astronomi langka. Ini adalah gerhana bulan total. Ini matahari. Matahari ada di tengah tata surya, Merkurius, Venus, dan ini bumi. Lalu bulan. Bumi butuh 365 hari untuk mengorbit bintangnya. Pada saat yang sama, bulan mengelilingi bumi dan mengorbit planet kita dalam 27 hari. Bumi menciptakan zona bayangan, dan terkadang bulan melewatinya. Bayangan itu berbentuk corong dan secara bertahap menyempit. Jarak ke bulan adalah 384.000 km. Itu seperti 9 panjang garis khatulistiwa. Pada jarak ini, lebar bayangan sekitar 2,6 kali lebar bulan. Saat bulan ada di zona ini, cahaya matahari langsung tidak mengenainya. Artinya, itu seharusnya menghilang, tapi cahayanya malah menjadi merah. Hal tersebut terjadi karena cahaya matahari melewati atmosfer bumi. Cahaya itu menyebar, dan sebagian besar cahaya biru hilang, tapi cahaya merah dan jingga tetap memantul dan mengenai permukaan bulan. Ini dia, kamu melihat fenomena yang disebut bulan darah. Omong-omong, pantulan cahaya ini terjadi pada matahari terbenam dan saat fajar, atmosfer menyebarkan cahaya biru dan kamu melihat langit berwarna merah dan jingga. Jika kamu berdiri di permukaan bulan saat gerhana bulan total, bumi akan terlihat tepat antara kamu dan matahari. Jadi, kamu akan bisa mengamati gerhana matahari. Permukaan bumi akan menjadi gelap seutuhnya bagimu. Kamu hanya akan melihat korona matahari menerangi tepian planet. Bumi dari permukaan bulan hampir seukuran dengan bulan dari permukaan bumi. Gerhana bulan merah seperti itu langka karena beberapa faktor harus terjadi bersamaan. Salah satunya adalah harus terjadi bulan purnama. Biasanya, kamu bisa melihat 2 gerhana bulan total setahun. Pada tahun 2038, kamu akan bisa melihat 4 gerhana itu. Dan gerhana itu sendiri bisa berlangsung selama 108 menit. Tapi ini langka, dan bulan darah panjang seperti itu terakhir terlihat pada tahun 2000. Bertahun-tahun yang lalu, orang-orang tidak tahu banyak fakta tentang satelit kita dan pemandangan bulan merah membuat mereka takut. Itu adalah pertanda buruk dan tanda akan terjadi masalah. Orang-orang yang tahu jadwal gerhana bisa memanfaatkannya. Misalnya, Christopher Columbus memiliki almanak astronomi dan tahu kapan gerhana bulan berikutnya akan terjadi. Dia menakuti penduduk Kepulauan Karibia saat dia memprediksi bulan merah. Dahulu kala, bulan adalah bola lava merah. Ini terjadi dahulu sekali, 4,5 miliar tahun lalu. Ini adalah tata surya kita. Ini penuh debu dan asteroid. Semuanya terus bertabrakan, seperti biliar luar angkasa. Ini bumi. Suhu bumi baru mulai dingin dari tabrakan asteroid dan komet terus-menerus. Tapi pada saat itu, Theia muncul di Cakrawala, sebuah planet seukuran Mars. Planet ini memiliki orbit yang kacau dan mendekati bumi dalam gerak spiral. Tabrakan tak bisa dihindari, dan pada satu titik, salah satu tabrakan terbesar di tata surya terjadi. Theia menabrak bumi dengan miring. Planet ini merobek bagian kerak bumi dan melemparnya ke luar angkasa. Pada akhirnya, bumi menyerap bagian planet yang menabraknya. Puing dari tabrakan mengelilingi bumi untuk waktu lama. Itu semacam cincin seperti milik Saturnus. Puing di orbit bertabrakan dan menumpuk di sekeliling pusat gravitasi biasa. Dan seperti itulah bumi mendapatkan bulan. Ada teori bahwa tabrakan ini membantu melahirkan kehidupan di planet kita. Theia menghantam bumi pada sudut yang sempurna. Jika tabrakannya berhadapan, kedua planet ini kemungkinan besar sudah hancur dalam ledakan dahsyat. Jika tabrakannya bersinggungan, maka tidak akan ada cukup puing di orbit bumi untuk membentuk bulan. Tapi kita mendapat tiket keberuntungan. Bulan menstabilkan rotasi bumi. Tabrakan itu menghancurkan kerak bumi yang padat dan memungkinkan terbentuknya samudra. Ingat, air adalah dasar kehidupan. Saat inti bumi dan Theia menyatu,
kita mendapat magnetosfer yang kuat. Ini melindungi semua organisme hidup dari radiasi matahari. Bulan bersama matahari mengendalikan gelombang pasang. Gravitasinya sepertinya menarik air ke sana dari permukaan bumi. Matahari melakukan hal sama. Artinya, jika kita membayangkan bumi sebagai bola air, akan ada dua gunung, satu di sisi bulan dan satu di sisi matahari. Dan saat bulan mengelilingi bumi, gunung air ini bergerak bersamanya. Jika kamu berada di lautan terbuka dengan meteran, kamu akan melihat bahwa bulan menarik air pada dirinya sekitar 10-15 cm. Bulan secara gravitasi terkunci dengan bumi. Itu sebabnya satu sisi bulan selalu menghadap bumi, seperti Merkurius dan matahari. Tapi bulan tidak diam saja. Bulan sedikit demi sedikit menjauh dari planet kita, sekitar 4 cm setahun. Tidak cepat, tapi kira-kira dalam 600 juta tahun, bulan akan jauh lebih kecil di langit kita, sehingga kita tak akan bisa melihat gerhana bulan lagi. Kamu melihat kawah ini? Ini adalah Tycho. Kawah ini terlihat saat bulan purnama karena cahaya terang yang bersinar ribuan kilometer dari pusatnya. Ini kawah termuda di bulan. Ilmuwan berkata kawah ini muncul karena ada tabrakan meteorit sekitar 109 juta tahun lalu. Pada saat itu, dinosaurus masih ada di bumi dan mereka mungkin melihat tabrakan itu. Kemungkinan besar itu diiringi dengan ledakan besar dan terlihat seperti penghormatan di langit malam. Manusia suka menjelajahi bulan. Kita sudah mengirim banyak misi ke sana. Total 12 orang telah menginjakan kaki di permukaan bulan. Gaya gravitasi di sana 6 kali lebih kecil daripada di bumi. Jadi, jika seseorang di planet kita memiliki berat badan sekitar 80 kg, timbangan di permukaan bulan hanya akan menunjukkan 13 kg, seperti berat badan anjing sedang. Itu sebabnya astronaut bergerak, melompat, dan terjatuh dengan sangat aneh di sana. Dan kamu akan 6 kali lebih kuat di permukaan bulan. Di bumi, orang rata-rata bisa mengangkat sekitar 60 kg. Tapi di bulan, kamu bisa mengangkat motor besar atau beruang grizzly. Permukaan bulan dilapisi dengan regolith. Ini debu bulan yang menutup permukaan padat. Debu seperti itu bagus dalam menjaga jejak kaki. Ini adalah jejak kaki paling terkenal yang melahirkan banyak teori gila. Ini jejak kaki itu, dan ini sepatu yang meninggalkan jejak itu. Tapi sepatu itu rata. Ini dijelaskan dengan sederhana. Astronaut memakai sepatu tambahan untuk berjalan di permukaan bulan. Mereka memiliki jenis sol yang meninggalkan tanda ini. Selain jejak kaki ini, kita meninggalkan banyak benda menarik di bulan. Beberapa wahana bulan, bola golf, bendera, dan sampah manusia. Ada juga banyak satelit rusak dan komponen roket. Secara keseluruhan, sekitar 187.000 kg benda buatan manusia ada di sana. Itu bobot 3 pesawat penumpang atau 31 gajah dewasa. Nantinya, kita berencana melanjutkan misi ke bulan. Pendarat baru akan menjelajahi permukaan satelit kita lagi untuk mencari sumber daya alam di sana. Ini juga tempat bagus untuk menguji wahana baru. Kita bahkan akan merakit sesuatu seperti stasiun luar angkasa internasional di orbit bulan. The Lunar Orbital Platform Gateway. Itu akan menjadi platform berguna untuk menjelajahi satelit kita dan meluncurkan pesawat luar angkasa ke luar angkasa jauh. Jika kamu mulai dari sini, pesawat luar angkasa tidak akan perlu menghabiskan hampir semua bahan bakar untuk mengalahkan gaya gravitasi bumi. Jadi, stasiun seperti itu akan menghemat bahan bakar dan uang. Ilmuwan berharap kita akan bisa menambang air di permukaan bulan. Telah terbukti ada es di sana, kebanyakan di bagian bawah kawah yang tidak terkena cahaya matahari. Mungkin kita akan mengirim wahana ke sana yang bisa mengebor beberapa meter dari permukaan untuk mencari air. Manusia sudah memiliki teknologi untuk membangun koloni lengkap di sana. Akan butuh 3 hari untuk ke sana. Kita hanya perlu membawa cukup panel surya dan bahan bangunan ke bulan. Tidak ada atmosfer di bulan. Jadi, calon penghuni bulan tidak akan terlindungi dari radiasi matahari. Kita harus membangun rumah di bawah tanah untuk memberi perlindungan. Printer 3D modern akan membantu membuat konstruksinya dengan mudah dan cepat. Namun, makanan dan air hanya bisa dipertahankan dengan suplai terus-menerus dari bumi. Sama halnya dengan oksigen. Satu peluncuran roket menghabiskan jutaan dolar. Jadi, untuk sekarang, kolonisasi bulan masih diragukan.
Bulan juga bisa menjadi objek wisata luar angkasa. Bayangkan, sebuah pesawat luar angkasa meluncur dari bumi, 3 hari di jalan dan kamu mengorbit bulan. Modul bulan lepas dan kamu mendarat di permukaannya. Kamu naik wahana, menjelajahi kawahnya, lalu kembali ke pendarat. Mesin menyala, pendarat mengembalikanmu ke orbit. Kamu tersambung lagi ke pesawat, lalu kembali ke bumi. Sepertinya itu rencana yang cukup bagus untuk liburan seminggu. Konon katanya ada pulpen luar angkasa yang bisa dipakai untuk nulis dalam gravitasi nol pada suhu ekstrim dan di bawah air. Pulpen ini bisa untuk nulis di hampir semua permukaan sambil dibalik atau pada suhu ngebul hingga 300 derajat Celcius. Menurut rumor, NASA telah mencurahkan waktu selama hampir 10 tahun dan biaya sampai miliaran atau malah triliunan rupiah untuk mengembangkan temuan ini. Tapi kalau dibawa ke ruang angkasa, pulpen ini nggak akan bisa berfungsi dalam kondisi nol gravitasi. Tinta nggak bisa mengalir ke ujung pulpen karena nggak terpengaruh oleh gravitasi, yang ada justru tekanan akan terakumulasi pada wadah tinta hingga pulpennya mulai bocor. Beberapa waktu lalu, NASA menggunakan pensil, tapi pensil kayu dianggap mudah terbakar di kebanyakan pesawat ruang angkasa, karena saat itu atmosfer di dalamnya berupa oksigen 100%. Yang jelas, NASA nggak membuat pulpen ini maupun menggelontorkan banyak uang untuk melakukan penelitian ini. Pengembangannya disponsori oleh Paul C. Fisher dari Fisher Pen Company yang bermarkas di Chicago. Dia menghabiskan lebih dari 15 miliar rupiah dan hampir 10 tahun untuk membuat cartridge tinta bertekanan. Cartridge ini diharapkan bisa bikin pulpen luar angkasa berfungsi dalam gravitasi nol dan kondisi ekstrim lain. Dan akhirnya, mereka bikin pulpen yang bisa berfungsi pada suhu minus 35 sampai 120 derajat Celcius. Pulpen ini dipatenkan pada tahun 1966 dan 1 tahun kemudian, setelah melakukan beberapa tes menyeluruh, NASA mulai memberikan pulpen ini kepada astronot Apollo. Menariknya, desas-desus yang mengatakan NASA telah menghabiskan sejumlah uang yang banyak demi mengembangkan pulpen luar angkasa ini telah beredar selama puluhan tahun. NASA berulang kali membantahnya, tapi gosipnya terus bermunculan. Banyak film sains fiksi bisa bikin kita yakin kalau segala sesuatu yang terjadi di ruang angkasa punya efek suara. Padahal ini salah kaprah. Di luar angkasa nggak akan ada yang bisa mendengar teriakanmu. Tapi kenapa ya? Karena di situ nggak ada udara, kondisinya hampir sepenuhnya hampa udara. Dan gelombang suara nggak akan bisa merambat di ruang hampa. Suara nggak akan bisa mencapai gendang telinga dan menggetarkan telinga dalam untuk mengirim sinyal menuju otak. Tapi malah bagus dong, terutama untuk para astronot di spacewalk. Kalau ruang angkasa nggak hening, mereka akan terus-terusan kaget oleh bunyi badai matahari yang berisik. Yang satu ini juga salah kaprah. Katanya semua komet punya ekor yang indah dan panjang. Tapi nyatanya komet termasuk objek ruang angkasa yang sulit dikenali karena seringnya komet bergerak menjauhi bintang. Di kegelapan ruang angkasa, komet tetap nggak aktif dan benar-benar beku. Ekornya itu muncul setelah komet mendekati bintang dan saat itulah objek ini mulai memanas lalu membentuk atmosfer berawan yang disebut koma dan ekor khasnya. Ekor komet selalu menjauhi sang bintang karena tertiup ke arah yang berlawanan oleh radiasi matahari dan angin surya. Makanya, ekor juga bisa berada di depan komet dan gak selalu di belakangnya. Oke, kita beralih ke satuan tahun cahaya. Kalau ada kata tahun cahaya, kita jadi yakin kalau itu maksudnya waktu kan? Tapi sebenarnya tahun cahaya adalah satuan jarak. Dan NASA mendefinisikannya sebagai total jarak seberkas cahaya yang bergerak dalam garis lurus selama setahun. Berhubung cahaya bergerak pada kecepatan 300.000 km per detik, 1 tahun cahaya berarti hampir 10 triliun kilometer. Coba deh hitung dulu. Banyak yang percaya kalau di ruang angkasa, kita akan ngerasain gravitasi nol. Makanya para astronot bisa melayang-layang di stasiun luar angkasa internasional. Tapi itu juga nggak benar. Gravitasi merupakan salah satu gaya terpenting yang ada di alam semesta. Berkat gravitasi, bulan bisa mengorbit bumi dan matahari nggak melayang jauh dari galaksi Bima Sakti. Para astronot di ISS juga nggak ngerasain gravitasi nol, tapi mereka mengalami gravitasi mikro atau gravitasi yang sangat kecil. Di stasiun luar angkasa, gravitasinya cuma 10 kali lebih lemah dari gravitasi di permukaan bumi. Tapi astronot terus-terusan jatuh bebas dan pesawat ruang angkasa, para awaknya dan semua objek di dalamnya selalu jatuh ke depan, bukan ke bawah, tapi posisinya di sekitar planet kita sesuai dengan orbitnya. Karena mereka semua jatuh bersamaan, kru dan semua
semua benda di dalamnya kelihatan melayang-layang. Makanya astronot juga bisa mindahin barang seberat puluhan kilogram cuma dengan ujung jari. Dan meskipun gravitasi mikro sering disebut gravitasi nol, keduanya sangat berlainan. Matahari kita selalu kelihatan terbakar atau seenggaknya itu yang kita tahu saat melihat gambarnya. Tapi sebetulnya bintang induk kita ini adalah bola gas raksasa. Reaksi nuklir yang terjadi di intinya selalu membuat matahari seperti terbakar. Tiap detiknya ratusan juta ton hidrogen diubah menjadi helium dalam jumlah yang hampir sama. Selama proses ini banyak sekali energi yang terlepas sebagai sinar gamma. Kemudian sinar ini berubah menjadi cahaya. Dengan kata lain, matahari memancarkan cahaya yang menyilaukan dan sangat panas, tapi nggak benar-benar terbakar karena semua prosesnya nggak melibatkan oksigen. Tubuh kita bisa meledak di luar angkasa kalau kita nggak mengenakan pakaian luar angkasa. Nggak seperti anggapan kebanyakan orang, efek spacewalk tanpa pakaian luar angkasa nggak sedramatis di film-film kok. Astronot cuma akan pingsan karena kekurangan oksigen setelah 15 detik berada di luar angkasa tanpa perlindungan. Sebelumnya, mereka perlu membuang nafas sebanyak mungkin supaya paru-paru mereka nggak rusak oleh oksigen yang masih ada di dalam. Kemudian, tanpa perlindungan pakaian luar angkasa yang seperti pesawat antariksa mini itu, tekanan di dalam tubuhnya akan turun. Dan hal ini akan memicu masalah yang lebih serius. Meski tubuhnya nggak akan meledak, pasti dia nggak mau berlama-lama di situ kan? Lubang hitam adalah vakum cleaner kosmik raksasa yang nyeremin. Sebagian orang menggambarkannya begitu, tapi sebetulnya lubang hitam lebih mirip kayak perangkap lalat. Objek ini nggak nyari-nyari materi kemudian menyedotnya, tapi cuma diam dan cukup pasif. Hanya saja, kalau posisi suatu bintang terlalu mepet, lubang hitam akan mulai beraksi hingga menghancurkannya. Itu pun cuma berlaku untuk objek ruang angkasa yang melewati batas spesifik. Kalau matahari tiba-tiba diganti dengan lubang hitam, orbit bumi nggak akan tetap sama, tapi suhunya berubah. Di situ nggak akan ada angin surya dan nggak ada badai magnetik dari matahari yang akan mempengaruhi planet kita. Kalaupun lubang hitam pengganti matahari punya massa yang sama dengan sang bintang, hukum fisika menjelaskan bumi baru bisa ketarik ke dalam lubang hitam kalau posisinya sangat mepet. Mitos sisi gelap bulan telah dipatahkan sejak lebih dari 50 tahun yang lalu. Tapi tetap aja, sebagian orang masih belum paham kalau sisi gelap ini hanyalah bagian dari bulan yang membelakangi planet kita. Jadi kondisi di situ nggak lebih gelap dari area lain, dan sinar matahari menyinari semua sisi bulan dalam intensitas yang sama. Area tersebut kelihatan gelap karena kita nggak bisa melihatnya dari bumi. Posisi bumi dan bulan dipengaruhi oleh penguncian pasang surut. Selama miliaran tahun, beneran miliaran tahun, interaksi gravitasi bumi dan bulan telah mengubah orbitnya. Kecepatan geraknya juga ikut berubah, dan karena bumi jauh lebih besar dari bulan, rotasi bulan perlahan melambat. Hingga akhirnya mencapai titik keseimbangan, dan kini bulan menghabiskan waktu yang sama saat berotasi pada porosnya dan saat mengitari bumi. Kamu familiar dengan julukan Venus sebagai kembaran bumi kan? Keduanya memang kelihatan mirip karena ukurannya hampir sama. Massa dan komposisi planetnya juga sama, tapi gravitasi di permukaan Venus 91% dari gravitasi bumi. Jadi kalau berat badanmu 45 kg di planet kita, di Venus bobotmu akan berubah menjadi 40 kg. Meski sering disebut kembar, bumi dan Venus punya banyak perbedaan. Atmosfer Venus 100 kali lebih tebal dari atmosfer bumi. Suhu di permukaannya juga sangat ngebul, mencapai 455 derajat Celcius. Suhu segitu bisa melelehkan timah loh, dan bisa bikin pizza favoritmu langsung gosong. Di Venus juga nggak punya lautan yang berwujud cair, jadi planet ini nggak bisa menopang terbentuknya kehidupan. Belum lagi, rotasinya terbalik, nggak seperti planet lain di tata surya kita. Ada mitos lain yang nyebutin kalau suhu Merkurius paling panas di seluruh tata surya kita. Meskipun posisinya paling dekat dengan matahari, suhu Merkurius bukan yang terpanas karena suhu Venus bisa lebih ngebul. Asteroid sangat sering menabrak bumi, dan sebagian besarnya bukanlah peristiwa heboh yang memicu kepunahan massal. Dan malahan kita nggak akan menyadari sebagian besar tabrakannya.
Kebanyakan asteroid yang mendekati planet kita, termasuk dalam objek dekat bumi berukuran kecil, asteroid ini biasanya terbakar di atmosfer bahkan sebelum jatuh ke tanah. Jadi nggak akan memicu bencana besar. Ukurannya juga nggak terlalu besar kok, tapi tetap aja sekitar 40-80 ton serpihan ruang angkasa jatuh ke permukaan bumi setiap tahun. Sebagian besarnya berupa asteroid kecil atau bolide dan diameternya maksimal 20 meter. Emang diameter segitu beneran kecil ya? Nih ada gambarnya, lihat sendiri aja deh. Apa yang bisa bertahan di ruang angkasa? Ya, manusia bisa jika mereka memakai baju ruang angkasa yang canggih. Baju antariksa sangat dibutuhkan di ruang hampa udara di antariksa. Tanpa ini, kamu harus tetap di pesawat antariksa atau dalam hunian moduler di bulan atau Mars. Saat ini, NASA cuma punya beberapa baju antariksa lama yang siap pakai di luar pesawat antariksa, seperti Stasiun Ruang Angkasa Internasional. Misi Artemis NASA ke bulan merencanakan pengadaan pakaian baru yang didesain bagi pria dan wanita. Anggarannya 3,59 triliun rupiah. Pakaian baru ini jauh lebih ramping dibanding baju antariksa lama dan jauh lebih modis. Tapi makhluk apa selain manusia yang bisa hidup di antariksa? 3 hewan bernama dikirim ke ruang angkasa dan semuanya pulang dengan selamat. Apa itu masuk hitungan? 2 anjing, Belka dan Strelka, menghabiskan waktu sehari di dalam pesawat ruang angkasa Rusia di tahun 1960 dan menjadi bintang di media massa begitu kembali. Amerika Serikat mengirim seekor simpanse bernama Ham pada perjalanan 16 menit memasuki ruang angkasa. Ruang angkasa dimulai dari ketinggian 100 km di atas permukaan laut dan roket cuma butuh beberapa menit untuk sampai ke sana. Ham yang memakai baju antariksa melakukan semua tugas mengencingkan baju dengan mengagumkan. Ia diberi penghargaan di International Space Hall of Fame di Alamogordo, New Mexico. Namun, tardigrada bisa benar-benar hidup di ruang angkasa. Tardigrada atau sering disebut beruang air, berwarna coklat dan mirip beruang grizzly mungil dan merupakan salah satu hewan berkaki yang paling mini. Tardigrada berkaki 8. Kebanyakan spesies tardigrada tidak punya mata, tapi sebagian punya. Beruang air bisa dilihat dengan kaca pembesar yang baik karena rata-rata ukurannya sekitar 0,5 milimeter. Percikan sedikit air pada lumut dan tardigrada akan keluar. Hewan ini bisa berjalan sekitar 1 panjang badannya per detik dan berlari sekitar 2 panjang badannya per detik. Telur beruang air lebih mudah dilihat karena warnanya putih terang. European Space Agency membawa beruang air ke ISS dan meninggalkannya di luar selama 10 hari. Hewan itu bertahan. Mereka tetap hidup tanpa udara, air, dan hampir dalam kondisi hampa udara. Radiasi matahari berbahaya, dingin, dan panas ekstrim. Kedengarannya sulit kan? Dalam kondisi ekstrem, beruang air tergantung pada rangka luarnya untuk melindungi diri. Dalam tes laboratorium, rangka luar ini bisa menahan tekanan sebesar 6.116,7 kg per cm persegi. Itu baju antariksa yang tangguh. Beruang air bahkan telah membeku selama 30 tahun. Saat dihangatkan, hewan itu bangkit dan mampu bereproduksi. Ketika kita mencari kehidupan di ruang angkasa, mengeksplorasi Mars, bentuk-bentuk kehidupan ekstrem ini menjadi penting untuk dipahami. Jika beruang air bisa bertahan dalam semua kondisi lingkungan, bisa kita simpulkan bahwa kehidupan ada di mana-mana di ruang angkasa. Extremophiles adalah bentuk kehidupan dalam kondisi ekstrem, seperti yang mungkin ada di planet-planet lain. Gua Mobile di Rumania adalah salah satu tempat seperti itu yang bisa juga berada di planet lain. Semua kehidupan di bumi, di permukaan bumi, adalah berbasis karbon. Artinya, atom-atom karbon berfungsi seperti blok Lego universal yang menghubungkan atom-atom hidrogen, oksigen, dan berbagai molekul penyusun sel-sel organisme hidup. Gua Mobile tertutup setidaknya 2,5 juta tahun lalu. Air yang meresap melalui batu kapur telah membentuk danau di dalam gua itu, berisi campuran hidrogen sulfida dan bahan korosif serta amonia. Apa yang bisa hidup di dalam cairan beracun ini? Bentuk kehidupan berbasis belerang. Seluruh sistem ekologi tanpa cahaya atau fotosintesis ada di dalam Gua Mobile. Rantai makanan terbentuk pada kemosintesis, mikroorganisme yang makan bahan kimia berbasis belerang. 33 spesies makhluk berbasis belerang ditemukan hidup di lingkungan tak bersahabat di Gua Mobile. Udang, kalajengking, lipan, siput, dan sebagainya. Gua Mobile adalah dunia alien jauh di bawah tanah yang penuh kehidupan berbasis belerang.
Jika makhluk-makhluk seperti ini ada di dalam gua mobile di bumi, apa yang bisa kita temukan hidup di ruang angkasa? Bakteri. Bakteri bisa hidup di ruang angkasa dan juga jamur. Bakteri membentuk dasar dari rantai makanan dan bakteri telah terbukti mampu hidup di ruang angkasa. Di tahun 1980-an, para kosmonot di stasiun ruang angkasa Mir mengeluh sesuatu telah tumbuh di luar jendela stasiun itu dan menghambat pemandangan ke bumi. Ternyata, setelah diperiksa, itu adalah bakteri dan jamur. Jendela-jendela yang terbuat dari kuarsa itu menjadi rusak dan melemah oleh apa yang tumbuh di permukaannya. Jamur juga ditemukan memakan tembaga sebagian kabel. Kapang ditemukan tumbuh di beberapa tempat di luar Mir. Stasiun ruang angkasa itu diserang oleh mikroorganisme. Ilmuwan menganggap ini sangat serius dan memulai penyelidikan. Sepertinya di lingkungan steril seperti ruang angkasa, bakteri keluar dari persembunyiannya saat nggak ada mikroorganisme lain di sekitarnya. Radiasi kosmik bahkan mungkin membantu mereka bermutasi dan beradaptasi terhadap lingkungan ruang angkasa. Kelihatannya bakteri justru tumbuh makin cepat di ruang angkasa daripada di bumi. Bertahun-tahun kemudian Amerika Serikat memutuskan untuk mengadakan eksperimen bakteri di stasiun ruang angkasa internasional. Mereka melapisi batuan dengan berbagai bakteri dan menaruhnya di luar stasiun itu. Sebagian bakteri enggak bertahan dalam kondisi keras ruang angkasa, tapi banyak bakteri bertahan. Satu keturunan bernama OU20 bertahan selama lebih dari 1,5 tahun di luar ISS. Di luar modul Kibo milik Jepang, lengan robotika Kibo menaruh 3 panel dengan bakteri Deinococcus radiodurans atau singkatnya D-radiodurans. Bakteri ini bertahan di luar di antariksa selama 3 tahun. Ilmuwan yang memimpin eksperimen Jepang itu memperhitungkan bahwa bakteri itu bisa hidup selama 8 tahun di antariksa. Itu waktu yang cukup untuk bepergian ke Mars pulang pergi sebanyak 4 kali. Ini memunculkan beberapa pertanyaan menarik. Mungkinkah kehidupan telah datang ke bumi dari Mars dalam batuan ruang angkasa? Dan yang lebih penting, bisakah bakteri menular datang ke bumi dalam batuan antariksa? Tiba-tiba, apa yang semula cuma dianggap ada dalam novel dan film sci-fi, sekarang menjadi subjek penelitian ilmiah. Lalu ada meteor Mars. Antartika adalah tempat terbaik untuk menemukan meteor karena tertutup es. Es di wilayah perbukitan Alan, Antartika, terkunci di tempat oleh konfigurasi gunung di sekitarnya. Es di sini menyublim. Itu berarti es menguap tanpa pernah mencair, tapi langsung berubah menjadi uap. Ketika es di wilayah perbukitan Alan menyublim, semua meteor yang telah menghantam es selama ratusan atau ribuan tahun menjadi terekspos. Para pemburu meteor benar-benar naik mobil salju dan memungutnya dengan tang. Mereka tidak menyentuhnya untuk mencegah kontaminasi dengan bakteri manusia. Mereka memasukkan meteor itu ke dalam kantong, memberinya nomor, dan mencatat lokasi serta fakta terkait lain tentang meteor itu. Begitulah meteor ALH84001, meteor Mars ditemukan. Karena bumi dihantam sekitar 17 meteor tiap hari, selama ribuan tahun, angkanya melambung. Hampir semua tempat pernah dihantam meteor pada suatu ketika. Berselang 11 tahun, atap 2 rumah di jalan yang sama di Wethersfield, Connecticut, telah berlubang karena meteor seberat 0,45 kg. Tapi cuma beberapa meteor langka yang pernah datang dari Mars. 126 meteor sekarang telah diidentifikasi berasal dari planet merah itu. ALH84001 berasal dari Mars. Ilmuwan mengetahui ini sebab Amerika Serikat telah mendarat di Mars dan mengambil berbagai sampel batuan Mars serta komposisi atmosfer planet Mars. ALH84001 mengandung gas-gas yang sama dengan atmosfer Mars dan memiliki komposisi kimia serupa dengan batuan itu. Tapi, meteor itu juga mengandung sesuatu yang lain, sebuah bentuk kehidupan yang menjadi fosil. Telah banyak terjadi perdebatan tentang objek di dalam ALH84001 adalah bakteri yang menjadi fosil atau bukan, atau justru deposit mineral. Tapi, penelitian di atas ISS menegaskan bakteri bisa hidup dalam jangka waktu lama di ruang angkasa. Jadi, sangat mungkin beberapa bakteri bisa menempuh perjalanan ke bumi dari Mars di dalam sebuah meteor. Wahana ruang angkasa Amerika Serikat di Mars, Perseverance, baru-baru ini menemukan molekul organik di dalam batuan Mars.
Bahan organik ini adalah karbon dan hidrogen. Nggak akan diketahui apa molekul organik ini dihasilkan oleh organisme hidup atau semata-mata oleh reaksi kimia sampai sampel-sampel dikembalikan ke bumi beberapa saat sebelum tahun 2030. Pencarian kehidupan di Mars berlanjut. Tapi, Mars bukan satu-satunya tempat dalam tata surya yang mungkin memiliki kehidupan. Bulan Jupiter, Europa, mungkin juga punya kehidupan. Seluruhnya tertutup es air setebal berkilo-kilometer. Europa mungkin memiliki laut air asin di bawah kerak esnya. Es berfungsi seperti selimut isolator yang dipadukan dengan proses termal internal dalam inti Europa. Berarti air laut di Europa mungkin hangat. Misi Europa Clipper Express adalah mengamati kondisi kehidupan di Europa. Dengan muatan 9 peralatan pengamat, Europa Clipper akan berusaha mengamati semua yang mungkin terjadi. Clipper mengorbit di atas Europa, termasuk komposisi kimia materi kemerahan misterius yang dikeluarkan ke atas permukaan es dari laut di bawahnya. Apa kemungkinan materi kemerahan ini? Mungkinkah ini senyawa kimia tertentu? Atau mungkin ini krill, udang, ikan, bentuk-bentuk kehidupan seperti yang ditemukan di Gua Mobile? Atau sisa-sisa narator sisi terang? Tetaplah bersama kami. Pada jarak 640 tahun cahaya dari matahari, ilmuwan menemukan planet WASP-76b, di mana terjadi hujan besi. Planet itu sangat dekat dengan bintangnya dan selalu menghadap bintang itu pada sisi yang sama. Istilahnya, terkunci pasang surut. Suhu dari sisi yang terang begitu tinggi hingga logam meleleh dan menguap di sana. Setengah planet yang lain cukup dingin, hingga logam berkondensasi lagi dan turun sebagai hujan. Omong-omong tentang penguncian pasang surut, bulan kita sama saja. Nggak ada sisi gelap di bulan, hanya saja bulan selalu menghadap kita pada sisi yang sama. Ketika bulan sedang berada di antara bumi dan matahari, yang kita sebut sisi gelap tersinari dengan terang. Cuma kita nggak bisa melihatnya dari planet kita. Masuk akal? Satu penelitian terkini mengklaim bahwa bulan berekor, dan tiap bulan ekor itu membalut planet kita kayak syal. Ekor ramping yang tersusun atas jutaan atom natrium mengikuti satelit alami bumi, dan planet kita secara teratur bergerak langsung melaluinya. Tabrakan meteor meledakkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh memasuki antariksa. Kamu tak akan percaya, tapi bulan itu menyusut loh. Satelit alami bumi itu sekarang 45,72 meter lebih kecil dibanding ukurannya ratusan juta tahun lalu. Alasan dari fenomena ini mungkin pendinginan bagian dalam bulan. Hal ini juga bisa menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan satelit alami planet kita itu. Para astronom baru-baru ini menemukan bahwa Mars aktif secara seismik. Gempa Mars muncul di sana secara teratur. Selama beberapa hari tiap bulan, posisi bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menariknya menjadi garis panjang yang membalut atmosfernya. Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya. Juga nggak bisa dilihat mata manusia. 50 kali lebih redup daripada yang bisa kamu lihat. Tapi selama hari-hari yang langka itu, teleskop berkekuatan tinggi bisa mendeteksi cahaya kekuningannya yang redup di langit. Ekor itu kayak tempat berkilauan yang 5 kali lebih luas dibanding diameter bulan sepenuhnya. Ternyata ada banyak planet di alam semesta dan bahkan di galaksi Bima Sakti yang memiliki air beku atau cair di atasnya. Yang paling dekat ada dalam tata surya kita, yaitu Europa, salah satu satelit Jupiter. Ilmuwan hampir yakin di bawah permukaannya yang membeku ada lautan air yang sebenarnya. Tapi masih terlalu dini untuk terhipnotis oleh kemungkinan kehidupan di planet-planet semacam itu. Air dalam bentuk cair cuma satu dari banyak hal yang harus ada agar kehidupan bisa muncul di suatu planet. Ada kemungkinan sebuah bintang di galaksi GSN O69 berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam beberapa triliun tahun mendatang. Ini mungkin terjadi karena pertemuan bintang itu secara teratur dengan sebuah lubang hitam. Pertama, astronom melihat ledakan sinar X aneh yang sangat terang. Sinar itu padam tiap 9 jam. Setelah meneliti fenomena ini beberapa lamanya, ilmuwan sadar itu adalah bintang yang bergerak dengan orbit unik mengelilingi lubang hitam. Ternyata selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah raksasa merah itu menjadi katai putih, dan proses itu sama sekali tak akan berhenti. Ilmuwan telah menemukan jejak-jejak fosfina di atmosfer Venus. Di planet kita, gas ini tak berwarna dan mudah terbakar, sering ditemukan di mana mikroba hidup.
Enggak heran kalau teori baru menyatakan kemungkinan adanya kehidupan di Venus. Tapi, meskipun mungkin ada kehidupan di atas bintang malam itu, maka cuma bisa terjadi di atmosfernya. Mungkin nggak ada organisme hidup yang bisa bertahan di lingkungan ekstrim planet itu. Permukaan Venus sangat kering, nggak ada air dalam bentuk cair di planet itu, dan tekanan di sana 90 kali lebih besar daripada di permukaan bumi. Suhu sering naik lebih tinggi dari 482 derajat Celcius, cukup tinggi untuk melelehkan sebagian logam. Aku tak akan mau liburan di sana. Sebenarnya ada tempat jutaan tahun cahaya jauhnya di mana terdapat awan ruang angkasa utuh melayang yang seluruhnya terdiri dari air. Ada banyak sekali awan itu, hingga akan cukup untuk mengisi penuh 140 triliun kali lebih banyak dari seluruh laut kita. Jauh lebih banyak dari kebutuhan kita. Air di bumi sebetulnya merupakan teka-teki yang diselimuti misteri dan tertutup oleh tanda tanya. Teori paling terkenal bahwa air dibawa ke planet kita oleh komet dan asteroid mengandung es yang telah meninggalkan bukan saja kawah-kawah raksasa, tapi juga zat cair yang menjadikan kita sekarang bisa bertahan. Tapi di ruang angkasa ada banyak sekali materi organik, dan dalam kondisi tertentu, materi ini bisa menghasilkan banyak air yang akan cukup untuk mengisi penuh beribu-ribu kali lautan kita. Peneliti mengadakan eksperimen di mana mereka memanaskan materi organik ini dan memperoleh air jernih serta minyak. Jika ini dikonfirmasi dalam penelitian di masa depan, bisa berarti bahwa minyak pun muncul di bumi bukan cuma berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup, tapi juga berasal dari ruang angkasa. Akan tetapi, kemungkinan ada sekitar 6 miliar planet mirip bumi dalam galaksi Bima Sakti saja. Data terakhir menunjukkan bahwa tiap bintang mirip matahari kelima setidaknya memiliki satu planet dalam zona layak huninya. Dan bukan planet sembarangan loh, tapi memiliki inti dan permukaan berbatu dan ukurannya sebanding dengan bumi. Berada di dalam zona layak huni dari bintangnya, planet semacam itu berpeluang tinggi menjadi tempat tinggal makhluk hidup, setidaknya mikroba. Dan jika ada miliaran planet seperti ini dalam galaksi kita, kamu bisa dengan aman bilang bahwa setidaknya satu di antaranya bukan cuma layak huni, tapi sudah dihuni. Dan sekarang kalikan ini dengan jumlah galaksi di alam semesta, juga mengingat bahwa banyak di antaranya jauh lebih besar daripada Bima Sakti. Ini memberikan bermiliar-miliar bintang mirip matahari dan planet mirip bumi, dan sebagian di antaranya pasti lebih mirip dengan planet kita daripada yang lain. Dan pahami ini, kita mungkin bisa berjalan tegak karena ledakan supernova. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, sebuah supernova mengirimkan sinar kosmik ke planet kita. Ini memicu sejumlah badai listrik di atmosfer bumi yang berubah menjadi badai petir. Pada gilirannya, ini menyebabkan kebakaran hutan di Afrika Timur Laut, tempat nenek moyang kita sebelumnya tinggal. Kebakaran mengubah area hutan menjadi sabana. Tekanan atmosfer berubah, dan nenek moyang kita harus berdiri di atas dua kaki untuk bertahan. Ledakan terbesar sejak Big Bang terdaftar di tahun 2019. Ini terjadi di gugusan Ophiuchus yang menyatukan ribuan galaksi. Menurut ilmuwan, ledakan itu setara dengan ledakan 20 miliar megaton yang terjadi sekali tiap milidetik selama 240 juta tahun. Aku sih percaya aja, soalnya matematikaku nggak begitu bagus. Di tahun 2019, misi pendarat NASA InSight yang tujuannya mempelajari bagian dalam Mars mendaftarkan gempa Mars yang pertama kali. Gempa-gempa ini cepat terbentuk, sekitar 2 gempa sehari. Kebanyakan gempanya kecil, kamu tak akan merasakannya kalau itu terjadi di planet kita. Sejauh ini telah lebih dari 300 gempa Mars telah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama di objek antariksa selain bumi dan bulan. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi itu adalah denyut magnetik aneh. Denyut ini muncul tiap tengah malam di sekitar misi pendarat itu. Masih belum jelas apa denyut itu. Mungkin setelah tengah malam, mereka akan mengizinkannya jalan-jalan. Atau semacamnya. Atmosfer Pluto naik jauh lebih tinggi di atas permukaan planet Katai itu daripada misalnya bumi. Atmosfer ini juga memiliki lebih dari 20 lapisan. Semuanya dingin, membeku, dan sangat kental. Ingat asteroid yang membuat punah dinosaurus di bumi? Aku sih belum ada saat itu. Tapi siapa yang bisa lupa? Kemungkinan telah terjadi kejadian antariksa lain yang berakhir buruk bagi setidaknya 75% dari semua kehidupan di planet kita di masa lalu. Kurang lebih 360 juta tahun lalu, sebuah ledakan supernova terjadi di sekitar 65 tahun cahaya dari kita. Dan sinar kosmiknya menyapu lapisan ozon dari planet biru kita yang cantik ini.
Wah, lingkungan yang keras.